seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar terjadi? Seolah-olah menjadi korban. Tidak sah dan batal demi hukum. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terbukti secara sah. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin demi Allah. Untuk meminta keadilan untuk anak kami. Sanksi pemberhentian tetap. Dan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP. Saya sudah bersama mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, terima kasih sudah di Rosi. Makasih Rosi, ngundang lagi. Terakhir, saya ingat saya mengejar Pak Mahfud di tanggal 1 Februari. Iya. Ketika persis Pak Mahfud menjumpai Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri. Karena Pak Mahfud akan ikut kontestasi Pilpres kemarin. Ya. Masih ada waktu sebenarnya dari Februari dan Pilpres masih 20 Oktober untuk pelantikan Presiden baru. Apakah kemudian Pak Mahfud merasa rugi meninggalkan kabinet, Pak Mahfud? Enggak, saya jujur enggak merasa rugi meninggalkan kabinet. Tapi saya merasa ya terhormat saja. Karena apa? Karena dari seorang menteri yang tidak ikut cawe-cawe dalam partai politik, dalam kampanye-kampanye diri, tiba-tiba mendapat kehormatan secara tiba-tiba disuruh jadi wapres. Itu satu. Itu tidak ada ruginya sama sekali, lepas dari menang atau kalah. Yang kedua, kemudian saya merasa beruntung. Semula tidak merasa rugi, tapi kemudian merasa beruntung sesudah Pilpres. Untung kemarin itu saya mundur. Apa untungnya? Kalau tidak mundur satu, bisa ada dugaan kekalahan Ganjar Mahfud itu karena Mahfud main dua kaki, tidak mau mundur. Pasti dia merugikan, itu satu. Sehingga saya merasa begitu dinyatakan kalah ya saya tidak salah karena saya juga tidak di sana. Kalau saya di sana bisa dituduh macam-macam. Ada dugaan-dugaan. Dan yang kedua merasa beruntung lagi melihat situasi sekarang. Kayak gini situasinya, gimana kira-kira kalau saya masih di dalam, gitu ya. Bagaimana saya bisa ikut sebuah sidang kabinet, di mana situasinya sudah tidak kondusif, terutama bagi kebatinan saya, gitu. Dan situasinya semakin rumit, ya sudah. Saya bilang, saya merasa sesudahnya ya sudah, plong gitu ya. Tidak ada masalah. Kalah ya, di dalam Pilpres ya kalah, tidak apa-apa. Itu biasa, ada yang menang, ada yang kalah. Orang ikut Pilpres itu kan karena yakin dapat dukungan, yakin menang. Bahwa sejak dulu lah siapapun yang calon saya menang. Tapi kemudian ketika secara hukum atau fakta rakyat tidak memilih, ya kan harus diterima. Tidak boleh marah-marah terus kan. Itu pidato Bapak di Istiqlal. Iya, di Istiqlal. Iya, karena ada yang tanya begini, Pak Mahfud, Anda ini katanya kok ngomong-ngomong begitu karena kalah ya kan? Enggak, saya bilang. Kalah itu ya kalah, enggak boleh marah-marah terus, saya bilang gitu. Oleh sebab itu saya akan tetap ngomong, bukan menang atau kalah ini. Saya kan sejak dulu, sebelum menjadi pejabat, saat jadi pejabat, itu sudah jadi pejabat, saya adalah saya bilang. Oleh sebab itu enggak bisa kita ditahan oleh emosi bahwa kita mau marah karena kalah, ya sudah, dia sudah menang. Iya kan, sudah menang, Mahkamah Konstitusi bilang menang, ya selesai. Bagi saya diterima, semuanya harus berjalan lagi seperti biasa. Hanya Prof Mahfud, ketika Prof Mahfud berbicara itu di Masjid Istiqlal, ya sudah, ada yang menang, ada yang kalah, sudah yang kalah, jangan marah-marah lagi. Kemudian itu dianggap sebagai sebuah mengcounter karena sebelumnya Ketua Umum PD Perjuangan, saya tahu Prof Mahfud juga memiliki kedekatan khusus pada Bu Mega. Bu Mega pada saat pembekalan pada sekolah politik PD Perjuangan masih sedikit mengutarakan soal TSM, kecurangan pemilu, dan Prof Mahfud dianggap ingin mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PD Perjuangan. Apakah itu yang ingin Prof moderasi? Enggak,
tidak ada hubungannya. Karena Bu Mega bicara dari posisi Bu Mega dari sudut politik, sebagai partai politik, saya adalah kontestan, gitu ya. Karena saya kontestan ya sudah, Bu Mega itu benar juga. Karena memang TSM-nya itu kan sudah ditemukan oleh berbagai hal. Cuma Mahkamah Konstitusi mengatakan itu tidak signifikan. Mahkamah Konstitusi tidak mau menganggap itu sebagai satu bukti yang bisa mengalahkan atau yang bisa mengubah kemenangan. Jadi Pak Mahfud bukan bermaksud untuk mengkoreksi apa yang menjadi pidato Bu Mega ya? Enggak, itu sudah benar yang dikatakan Bu Mega. Beliau adalah pimpinan partai politik, gitu kan? Saya kontestan dan saya ikut hukumnya saja gitu. Hukumnya sudah kalah ya, kalah lah gitu. Makanya saya katakan, saya sih ketika calon, saya juga katakan kemarin Rosi di Singapura gitu. Saya kemarin memberi kuliah umum di ISEAS kalau nggak salah. ISEAS Yusuf Ishak. Saya katakan, saya disclaimer dulu ya, saya bilang. Saya bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Prabowo Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi hasil pemilihan umum rakyat lebih percaya Prabowo. Ya sudah, gitu kan. Harus diakui secara sportif apapun kritik orang tentang pemilu bagi saya ya sudah selesai gitu. Karena kita harus move on juga kan. Masa mau marah-marah terus enggak berhenti. Itu saya katakan kayaknya lebih dulu dari ketika Bu Mega berpidato tentang itu. Apakah jadi tidak ada hubungannya lah. Apakah ini sekaligus untuk sebagai disclaimer Pak Mahfud ketika Bapak bersikap kritis itu bukan semata-mata karena belum move on dari kabinet, tapi juga seorang Prof Mahfud MD kembali ke posisi awal sebagai seorang cendekiawan ahli hukum konstitusi. Iya. Ya. Kalau jadi begitu, saya kembali ke situ. Saya katakan sebelum saya jadi pejabat dulu ya begitu. Makanya saya dulu terus menjadi pejabat karena saya dulu begitu. Sudah menjadi pejabat saya begitu, ya kan? Ya sudah selesai ya tetap begitu. Kan itu yang ya konsistensi yang harus saya bangun tentang apa yang saya lakukan lah. Mungkin kalau bilang tentang perjuangan saya itu mungkin terlalu mewah. Konsistensi yang saya bangun harus begitu. Rasanya nggak ada yang berubah ya Pak? Bapak ada di kabinet maupun Bapak di luar kabinet? Bagi hati saya, kalau bagi hati saya enggak ada yang berubah. Biasa. Ya lebih enak. Anda tahu, saya lebih segar sekarang ya. Nah ya itu. Lebih enak. Ke dalam hati apa enggak gitu. Tapi bahwa ini lagi, enggak ada kaitannya dengan menangkal. Situasi politik sekarang makin buruk. Situasi penegakan hukum sekarang makin buruk. Ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan, kenapa saya tadi bertanya, apakah Bapak tidak merasa rugi? Karena saya tahu Pak Mahfud ketika menjadi Menko Polhukam dan banyak yang kemudian berharap adanya seorang yang mendobrak kebuntuan-kebuntuan dalam proses penegakan hukum. Saya mulai dulu dari yang paling baru Pak, soal Bupati Langkat, dia terkena kasus korupsi dan kemudian kasus TPPO. Perdagangan orang karena ditemukan kerangkeng berisi manusia yang sudah beroperasi sejak 2010. Hari ini pada saat saya berbicara dengan Pak Mahfud, vonis membebaskan mantan Bupati Langkat itu dan menyatakan bahwa ia tidak terbukti dalam praktek perdagangan orang. Padahal semua melihat bagaimana Bupati itu terlibat dalam perdagangan orang, di situ ditemukan kerangka manusia, ditemukan manusia-manusia orang-orang yang disiksa. Dan itu ada di zaman Pak Mahfud. Saya mau dengar dulu komentar Pak Mahfud. Iya, saya merasa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa itu bisa bebas. Dan kecewa sekali karena itu memang kemudian menjadi bebas, menjadi bukti dari spekulasi beberapa orang waktu itu. Pak, ini sulit. Ini orang jaringannya ke atas sana. Ini dengan Pak ini, dengan Pak itu. Dan macam-macam. Enggak, saya bilang. Ini sudah jelas kok salahnya, saya bilang. Dari mana Pak Mahfud tahu saya? Komnas HAM datang ke saya. Komnas HAM datang ke saya. Ada LPSK juga? Memberi ini Pak buktinya, ini fotonya. Ini yang memberi kesaksian. Nggak bisa ngelak Pak, ini. Perdagangan orang. Terus yang ini LPSK, ini Pak sudah kami temukan. Oh saya yakin ini udah bawa aja. Nah tapi memang kemudian agak lambat kan, karena ini katanya memang orang kuat sih. Jadi dihambat-hambat, banyak yang hambat dari institusi, diduga institusi ini, institusi itu.
uangnya ke sana kemari dan sebagainya. Oke lah itu isu-isu, tapi bawa aja ke pengadilan. Ternyata hari ini betul-betul bebas. Dan saya sudah tidak di Polhukam. Kalau saya di Polhukam, Anda tahu dulu ada kasus Indosuria. Henry Surya itu didakwa korupsi dan dengan sangat meyakinkan tuh. Saya yakin ini benar nih. Gitu. Mengadukan pencurian uang korupsi itu triliunan kan waktu itu. Saya yakin betul bukti-buktinya yang dikemukakan oleh kejaksaan ketika presentasi, wah itu yakin bebas, ya bebas. Begitu bebas sorenya saya panggil Kejaksaan Agung, polisi, kita jangan diam. Ini pasti tidak beres. Oleh sebab itu lalu apa? Kejaksaan Agung langsung kasasi, saya bilang. Karena bebas langsung kasasi. Kemudian polisi sidik lagi semua yang di daerah-daerah. Ini kan baru sebagian dari kasus Indosuria. Di berbagai daerah kan banyak kasus ya, belum bisa dijadikan kasus baru. Nah, bebas tapi kemudian kan dihukum 17 tahun. Sekarang masih mendekam di penjara kan? Ya. Orangnya itu. Nah, kalau saya Menko Polhukam saya panggil. Ya, itu kenapa? Naik sekarang. Itu kenapa? Apakah Bapak nggak merasa bahwa kemudian pilihan Bapak untuk keluar itu yang rugi adalah kepentingan publik untuk melihat proses penegakan hukum yang berkeadilan? Oh enggak, karena ini jabatan publik, itu berarti yang bertanggung jawab itu ya yang menggantikan. Dan terutama bagi saya presiden kan. Kan presiden bisa kan kalau melihat keanehan kayak gini dipanggil saja. Kenapa sih kok bisa terjadi begitu? Bertentangan dengan public common sense dan rasa keadilan, suruh jelaskan. Karena kasus pengkerangkangan manusia oleh mantan Bupati Langkat ini memang sebelumnya sudah menimbulkan kecurigaan, Pak. Iya. Karena penanganannya lambat, bahkan pegiat kontras waktu itu, Bapak tadi menyebut Komnas HAM, LPSK sudah mengatakan lambatnya penanganan kasus ini karena adanya dugaan keterlibatan anggota TNI Polri dalam kekerasan di kerangkeng itu. Tapi mantan Bupati itu kan mengatakan, oh mereka sedang dibina, direhabilitasi karena narkoba. Padahal itu bukan tempat untuk rehabilitasi mereka yang narkoba. Jelas-jelas itu perdagangan orang dan penyiksaan. Saya mau dengar sekali lagi, andaikan Pak Mahfud masih sebagai Menko Polhukam, keadilan seperti apa yang bisa kita lihat? Enggak, kalau sudah terjadi seperti ini, ya kalau melihat kalian itu pasti tidak adil kalau sana. Enggak adil. Karena saya mungkin saya masih nyimpen itu datanya. Meskipun saya sudah berhenti kan berkas-berkas saya yang bisa saya bawa pulang, Itu jelas itu bahwa itu TPPO. Gitu. Enggak bisa ngelak kalau kayak gini gitu. Tapi kok tiba-tiba bebas. Maka seandainya saya masih Menko Polhukam sama. Saya panggil Jaksa Agung, saya panggil Kapolri. Sidik lagi. Anda, Jaksa Agung, langsung kasasi. Gitu aja. Bisa kok. Bisa saya 2 kali melakukan hal besar kayak gitu bisa terjadi. Saya membaca bahwa Komnas HAM dan Bapak juga mengatakan LPSK menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat ini. Dan meminta secara khusus Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam waktu itu 2022 supaya memberikan atensi pada proses hukum ini. Tapi toh hari ini itu tidak berhasil. Sebagai seorang mantan Menko Polhukam, apakah Bapak merasa ada yang belum maksimal yang Pak Mahfud lakukan? Kalau sejauh saya masih di Polhukam, rasanya sih sudah terukur semua yang saya lakukan. Ini kan terjadi 8 bulan sesudah saya pergi nih, 6 bulan ya. 6 bulan sesudah saya tidak di sana baru vonis hari ini. Kalau divonis pada saat saya sebelum mundur dari situ atau vonis yang di sekitar itu mungkin tidak akan setragis ini ya vonisnya yang begitu. Pak Mahfud menggunakan terminologi tragis ya? Iya tragis lah, tragis. Sangat tragis menurut saya. Pengadilan kayak gini nih. Gitu. Kita tidak boleh ya ikut campur pengadilan, hakim itu bebas, merdeka, independen, oke gitu. Tapi public common sense dan rasa keadilan, apalagi saya yang sudah membaca kasus itu detail sejak awal, dari berbagai sumber, dari LSM, dari media, kemudian dari Komnas HAM, 2 lembaga negara, udah Pak, meyakinkan, udah jalan saya bilang, saya kawal. Nah ternyata lambat sekali, tapi kasus korupsinya kan belum. Ya betul. Ini tapi meskipun ketika banding dan kasasi, hukumannya dikurangin terus Pak Mahfud. Hanya memang kata tragis itu sangat penting untuk kita highlight, karena
Kami punya liputan investigasi Ya. di tempat kerangkeng itu dan kita temukan situasi yang sangat menyedihkan bagaimana manusia diperlakukan secara tidak manusiawi. betul. Dan itu kasat mata tidak mungkin kalau mereka tidak diperlakukan secara brutal. Dan pelakunya bebas merdeka sekarang. Ya. Oke. Sekali lagi, Anda tidak menyesal bahwa Anda telah meninggalkan satu tempat di mana orang berharap Menyesal dan sedih itu beda. banyak pada Anda. Menyesal dan sedih itu beda. Saya tidak menyesal karena itu pilihan politik saya pada waktu itu. Tapi sedih sekali sekarang bisa terjadi seperti itu. Gitu. Dan itu di luar jangkauan saya lagi, di luar kewenangan saya lagi. Saya kalau menyesal enggak, tapi sedih masa bisa terjadi begitu. Fungsi-fungsi pemerintahan ini di mana yang bisa mengkoordinasikan ini, kemudian fungsi penegakan hukumnya di mana, polisinya gimana dan jaksanya bagaimana. Kalau hakimnya urusan Yudikatif ya yang urusan independen. yudikatif. Tapi Kadang-kadang- paling tidak dari sisi eksekutif Iya, bisa melakukan iya. semaksimal mungkin. Iya. Dan ya kalau eksekutifnya maksimal saya kira hakim tidak akan membuat tragedi seperti ini gitu ya. Pastilah pendekatan oleh siapapun pasti bisa saja dilakukan. Bisa saja tanpa kita harus menuduh. Tapi kalau eksekutifnya kuat gitu untuk mengawal ini saya kira tidak akan sejelek inilah. Ini sangat menyedihkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Untuk meminta keadilan untuk anak kami. Nggak mungkin saya tega bunuh dia, nggak mungkin demi Allah. Saya masih bersama mantan Menko Polhukam yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008 hingga 2013, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, saya mau masuk ke satu kasus yang begitu banyak menjadi perhatian publik, yaitu pembunuhan Vina. Ya. Kemarin secara mengejutkan, hakim mengabulkan permohonan dari pra-peradilan itu sehingga Peggy yang selama ini menjadi tersangka dilepaskan. Pak Mahfud, saya ingin bertanya pada Anda karena Pak Mahfud juga pasti tahu ada peradilan sesat, kita mengenal Sengkon Karta. Ya. Masih ada 7 lagi terpidana Ya. yang dihukum seumur hidup. Ya. Apakah ini membuka peluang bahwa polisi salah tangkap dan kita telah menyaksikan peradilan sesat? Bisa menjadi novum gitu ya. Bahwa kalau ini dulu dianggap satu paket pelaku, hanya saja belum tertangkap. Lalu sekarang sesudah ditangkap, kemudian ternyata tidak, berarti yang 7 ini pun tidak dong. Yang sekarang yang sedang dilakukan. Logika kita kan satu paket. Dulu dakwanya kan 11 orang. Yang 3 lari, yang 8 masuk, tapi yang 1 kecil dikeluarkan lebih dulu kan gitu. Nah, berarti ini karena ini satu paket dakwaan, berarti ini juga seharusnya menjadi novum. Tapi silakan para pengacaranya atau keluarganya itu anggap sebagai sebuah novum. Seperti Sengkon dan Karta dulu kan? Ya, sama. tahun 74. Iya. Kita masih itu menjadi bahan kuliah yang menarik itu kasus Sengkon dan Karta itu. Ini menjadi tambahan lagi nih, menjadi bahan kuliah di kampus-kampus gitu. Bagaimana profesionalitas penegak hukum itu, Polri terutama yang sedang jadi sorotan itu supaya tidak serampangan. Menurut saya ini serampangan, Mbak. Serampangannya kenapa? Pak Mahfud menggunakan kata serampangan. Serampangan begini. Karena kasus ini kan 2016 ya. Dikatakan ada buron ABC. Hilang kasus ini. Baru muncul lagi sesudah ada film. Ya. Film Vina sebelum 7 hari. Loh, baru orang ingat lagi itu lalu dikejar lagi. Nah, kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari. Dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua. Katanya 3. Lalu diumumkan yang 2 itu fiktif. Tidak ada. Gitu. Ya, padahal itu putusan pengadilan. Ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan. Di dalam proses persidangan itu disebut. Nah, ini kan serampangan namanya gitu. Sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam sehingga
kira-kira di situ. Tetapi kita buktikan dulu. Nah sekarang udah terbukti, berarti itu sudah bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan gitu. Prof, kami mewawancarai para mantan Kabar Eskrim. Mereka mengatakan bahwa panggil kembali semua penyidiknya Ya. untuk mendapatkan gambaran seperti apa penyidikan di tahun 2016 lalu. Pertanyaannya adalah para penyidik itu, dan bahkan ada yang lebih keras lagi, yaitu mantan Wakapolri Pak Ugroseno mengatakan itu harus kena sanksi para penyidiknya pada waktu itu jelas. Ya. Mereka sudah waktu itu juga mantan Kabar Eskrim mengatakan ini sudah jelas-jelas prosedur yang salah. Pertanyaan saya adalah memanggil penyidik yang dulu ada di Cirebon pada waktu itu, sekarang mereka sudah berbintang, Pak. Ya. Menurut Bapak seberapa mampu menggali keterangan para penyidik yang 6 tahun lalu ada, yang sekarang sudah berada di posisi-posisi strategis, dan mereka semua rata-rata sudah berbintang, minimal bintang 1. Kalau memang mau, apa susahnya? Kan setiap pelanggaran, tuduhan pelanggaran itu harus ditangani sebanyak apapun bintang yang dimiliki. Waktu kasus Sambo sama kan? Kan baru sesudah diambil oleh Mabes Polri. Baru itu jalan. Ketika semula berputar-putar di Polda gitu, tidak ada yang berani karena sama-sama bintang 2. Dan itu sama-sama di Polda. TKP-nya dihalang-halangi. Begitu dipindah ke Mabes Polri, kan bisa lama-lama. Bisa juga kalau itu mau dilakukan gitu. Bisa. Kalau kasus Ferdy Sambo, Pak, itu memang satu kasus yang bisa dibilang sangat itu menyangkut Jenderal Bintang 2, kemudian dibilang malaikat maut anggota Polri, sehingga waktu itu Pak Mahfud ikut menggerakkan supaya proses itu cepat. Tapi kalau sekarang, Pak, kalau ini adalah satu pembunuhan yang sebenarnya tanpa mengurangi perhatian atau keberpihakan kita pada keluarga korban, ini kan tidak sebesar itu tantangannya. Memang, siapa yang sebenarnya ingin dilindungi dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini? Ya, saya jawab yang pertama dulu. Kasus Sambo itu kan besar sehingga bisa tarik ke Mabes. Ya, jawaban saya itu tadi, tidak ada kasus sekecil atau sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan di Mabes. Termasuk ini katanya karena udah sekarang ada bintang 2, bintang 1, ya tarik aja ke Mabes kalau memang tidak benar kan bisa. Tetapi tentang siapa yang akan dilindungi dari ini, nah itulah yang sekarang harus digali. Kita juga tidak boleh. Karena itu jadi pertanyaan besar. Mengapa peristiwa ini seperti seolah ingin menutupi sesuatu? Iya. Siapa yang sebenarnya sedang dilindungi dalam kasus ini? Kalau dulu tentu ada seorang Kadif Propam yang harus dijaga. Ya. Karena itu akan membawakan efek atau aib pada institusi Polri. Kalau ini, sehingga publik kemudian siapa sih pelakunya, anaknya siapa, atau siapa. Kalau Pak Mahfud biasanya mengurai persoalan ini, apa sebenarnya yang selama ini menjadi tawanan kasus-kasus sehingga tidak dibiarkan transparan? Sifatnya masih spekulatif juga, karena ini sudah lama tertutup. Nah kita kembali ke spekulasi awalnya aja. Dulu kan ada dugaan ini anaknya pejabat ini cucunya pejabat ini, sehingga harus dicarikan kambing hitam karena kasus ini faktanya ada pembunuhan, pasti ada pembunuhnya, tidak boleh tenggelam, tapi harus melindungi anaknya ini, anaknya itu, dan seterusnya. Maka ini spekulasinya ya, maka dimunculkan kasus kambing hitam ini. Dan ternyata juga di berita acaranya yang 11 orang muncul itu kan muncul dari seseorang yang dibuat oleh Rudiana kan, iya kan, atas BAP yang dia buat terhadap 2 orang, lalu muncul nama sebelahnya tidak dikonfirmasi lagi, langsung diajukan ke pengadilan. Bukan hanya mungkin melindungi nama orang, juga melindungi kasus lain, perbuatan-perbuatan lain, misalnya narkoba dan sebagainya, itu kan sudah muncul, itu kan bisa diurai lagi. Kan ada saintifiknya ya polisi sudah ahli sebenarnya kalau mau menemukan itu dengan benar. Tanpa terhambat oleh masalah-masalah psikologis itu gampang menurut saya. Apa susahnya yang kayak gitu. Apalagi mantan Kabar Eskrim semua nih
sudah mengatakan seperti itu, ini tidak benar, tidak benar. Jadi Pak Mahfud tetap pada prinsip tidak ada kasus sebesar apapun atau sekecil apapun yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kasus besar sekecil apapun tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa juga bintang 3, bintang 4, bintang 5, tidak bisa. Karena tidak boleh satu kejahatan yang muncul itu, ya satu kejahatan yang muncul itu lalu karena itu orang tinggi tidak bisa diselesaikan, tidak boleh ada begitu. Ada satu lagi kasus remaja putra tawuran. Polisi mengatakan ada foto memegang pedang sehingga memiliki mens rea tawuran. Begitu cepat polisi mengatakan remaja putra ini memang memiliki niat untuk tawuran, dikejar oleh polisi kemudian jatuh sampai seluruh tubuhnya. Berdasarkan keterangan dari orang tua itu adalah luka, babak belur dan dihajar. CCTV juga di Polsek hilang. Untuk mengetahui apakah memang anak-anak tawuran ini mendapat perlakuan yang manusiawi dari polisi. Pak Mahfud, apa yang Anda lihat dari proses penegakan hukum saat ini? Yang terkait dengan kelompok papa, mereka yang tidak punya akses pada kekuasaan dan mereka mendapat perlakuan seperti ini. Ya itu, jadi sekarang ini kan ada orang yang mengatakan aparat penegak hukum itu sekarang itu tidak semua pasti ya, tidak semua terlibat dalam satu jaringan permainan yang tidak bersih sehingga mau melindungi orang atau mau mengkambing hitamkan orang itu dianggap sesuatu yang wajar sekarang di mana-mana. Ya kayak yang di Padang itu, yang Afif ya, Afif Maulana. Ya itu kan ceritanya. Gimana sih polisi kok bisa begitu? Masa CCTV hilang? Kalau pinjam istilahnya Rizik Syihab itu, CCTV kalau keroyokan gitu melibatkan polisi, CCTV-nya hilang. Kalau kebetulan orang FBI, TV-TV-nya ada, kayak gitu kan. Nah, ini kan tidak profesional artinya. Kalau di sana CCTV-nya ada, kalau di situ CCTV-nya tidak ada. CCTV-nya kan gitu. Berfungsi tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Nah, menurut saya itu tidak profesional dan itu tidak bagus bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ini sangat rusak kalau kayak gitu. Apalagi menyangkut orang-orang kecil ya, tidak ada yang melindungi. Ya kayak yang tadi di segmen 1 itu, siapa yang melindungi orang-orang yang dikerangkeng sebagai budak perdagangan orang itu. Nah sekarang siapa yang melindungi orang seperti Maulana? Kan gitu kan. Nah kadang-kala juga muncul juga orang-orang yang sok pahlawan. Wah polisi itu udah penuh, ini macam-macam. Ya diperiksa dulu dong. Itu kan begini loh Mbak. Kasus di Indonesia itu setiap harinya ribuan. Oleh sebab itu polisi tidak usah merasa malu kalau ada 2, 3, atau 4 kasus itu muncul ke publik sebagai ketidakprofesionalan. Karena yang di berbagai tempat di daerah lain itu berjalan-jalan baik aja. Ya kan? Tahu di seluruh Indonesia kita punya 520 kabupaten kota, 34 provinsi. Kasusnya itu ribuan setiap hari. Tapi kita muncul istilah kasus Peggy, kasus Arif. Kenapa itu tidak diangkat? Kalau agar tidak merusak yang baik-baik di berbagai tempat lain itu, menurut saya. Sehingga polisi tidak usah malu-malu lah, seperti yang kasus di Afif itu. Kasihan itu kan, itu menurut saya sangat tidak jelas yang dijelaskan itu. Bapak ingin mengatakan banyak loh kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan baik. Jadi banyak. Ketika ada kasus yang mencuat dan memang menunjukkan ketidakprofesionalan polisi, jangan malu untuk mengkoreksi. Jangan malu. Apalagi zaman sekarang. Sulit ya, orang lalu diam begitu saja. Sekarang sudah banyak seperti kasus Mario Dendi apa itu kan tadinya juga mau dilindungi juga. Nggak bisa disembunyikan tuh kan. Ini mobilnya yang bawa senjata sudah nggak ada di tempat. Alasannya ini kecelakaan, alasannya apa macam-macam semula kan. Baru sorenya kita turun nggak bisa, gitu kan. Baru masuk. Saya bilang ini pasal 340 nih, bukan kelalaian. Saya datang ke rumah sakit pada waktu akhirnya terungkap juga. Gitu, yang kasus Mario Dendi itu. Nah, itu kasus saya katakan polisi itu tugasnya ribuan setiap harinya. Tapi ada kasus mungkin sebulan atau setiap minggu ada satu kasus yang seperti itu. Gitu. Ya itu harus dibuka dengan baik. Kalau polisi ini ingin baik. Ini yang Bapak rasa kurang adanya respons yang cepat untuk mengkoreksi sesuatu yang salah tetapi masih bersifat defensif. Ya. Padahal andaikan mengkoreksi, penghormatan publik pada polisi akan jauh lebih besar. Oh iya, akan jauh lebih besar. Dan kita akan bangga lah rakyat ini punya polisi. Nah ini bagus nih mau dikoreksi. Apa salahnya sih dikoreksi? Kan manusiawi saja bahwa di sana ada
oknum yang salah gitu ya. Kan bisa lalu dibuka. Jangan Kalau sekarang polisi terkesan defensif dan mengatakan semua sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan scientific investigation, Kompolnas juga berada di mengatakan bahwa itu semua sudah sesuai prosedur. Menurut Bapak, apakah itu sesuatu yang bisa kita pegang? Padahal faktanya tidak demikian. Nggak bisa dipegang gitu. Dengan catatan dulu bahwa kasus di Indonesia banyak yang itu nggak bisa dipegang. Ya, yang terkesan defensif. Kompolnas juga nggak bisa dong dijadikan pegangan sepenuhnya karena di dalam kasus Sambo dulu Kompolnas itu semula kan membenarkan nggak ada apa-apa Pak. Saya telepon dari bukan ada apa-apa, lancar. Begitu saya pulang salah itu asumsinya, saya bilang begitu. Ini pembunuhan, bukan tembak-menembak. Nah, mulai lagi kan, mulai ketemu akhirnya. Jadi bisa saja Kompolnas itu terlalu formalitas gitu ya. Mengikuti misalnya apa yang di lapangan begini, oh ya begitu lapor, enggak apa-apa gitu. Waktu kami dalamin enggak juga, salah itu saya bilang. Bisa begitu. Jadi menurut Bapak, apa wajah penegakan hukum kita saat ini? Pemberhentian tetap Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas biasa. Saya masih bersama mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud mengatakan di podcastnya Pak Mahfud yang terus terang itu, bahwa soal ketua KPU yang diberhentikan dengan tidak hormat, bahwa yang memang berbuat amoral, terbukti, melakukan pelecehan seksual, tapi kemudian semua harus bertanggung jawab secara moral. Karena mereka menurut saya pasti tahu bahwa ada ketidakwajaran dalam kerja-kerja ketua KPU ini. Pasti tahu lah, kan mereka kerja bersama-sama sampai terjadi. Jadi semua komisionernya itu harus Bapak lihat harus bertanggung jawab secara moral. Iya, makanya saya bilang tidak secara hukum mereka, secara moral. Lalu secara hukum nanti dibawa ke pengadilan dulu, cari buktinya, lalu tidak ada buktinya kan gitu. Tanggung jawab moral itu bahwa terjadi di situ di kantornya dan itu sudah berkali-kali dilakukan. Menurut saya harus tanggung jawab secara moral. Dan ingat, itu bukan soal perselingkuhan semata, bukan soal fasilitasi seksual semata. Itu kan di KPU tuh masalahnya banyak sebenarnya ya. Masalahnya banyak dan itu harus bertanggung jawab semua. Saya kemarin cerita begini, ketika pendaftaran parpol bulan November, masih bulan November di tahun 2022, itu kan sudah mulai rame KPU itu dituding. Tidak beres, karena ada partai yang seharusnya tidak masuk, yang seharusnya masuk tidak masuk. Kan rame kan waktu itu, sampai menjadi berita berhari-hari. Saya ikut nangani itu, ada sebuah partai tidak masuk. Tapi ada partai yang kondisinya sama, masuk. Lapor ke saya nih, pimpinan partainya yang kebetulan wakil menteri. Pak, saya diperlakukan tidak adil. Kenapa? Itu partai si A itu sama ini kondisinya. Saya telepon ke KPU, waktu itu Bernard, saya telepon dulu, sekretaris sekjennya. Pak, ini kok begini? Iya Pak, coba saya minta datanya, saya bilang. Habis itu dia ngirim data. Ini sama, partai ini dan partai ini sama. Kenapa yang ini masuk enggak? Ya Pak, nanti kita bicarakan di dalam. Besoknya masuk. Dan partai yang tadinya masuk, padahal sama kedudukannya itu, saya ikut pemilu akhirnya, ini dapat 0, sekian persen. Tapi yang ini, yang tadinya enggak masuk, yang kemudian saya dorong masuk, ini sekarang dapat 2,7, hampir 4 kemarin, tapi turun. Dihadang orang kan. Nah maksud saya sejak dulu KPU itu sudah bermasalah. Ketika waktu itu saya bicara. Ini ulah ketua KPU yang memang sudah diberhentikan secara tidak hormat atau memang kolektif kolegial seluruh komisioner? Kolektif, karena ketika hal itu terjadi, ya, yang menjawab itu kan bukan ketuanya, yang membela mati-matian bahwa itu tidak terjadi. Padahal dia yang diberitakan menelpon orang ke KPU ke daerah. KPU daerahnya bilang ini yang nelpon nih gitu. Tapi dia bilang enggak ada, itu hoax. Nah, berarti sejak awal ini sudah enggak beres pekerjaan KPU itu. Dimulai dari pada saat paling enggak peserta November. pemilu. Paling enggak November 2022 saya sudah
sudah telepon mereka, jangan main-main lah saya bilang. Ini pemerintah loh yang dikira nangani KPU ini, saya bilang. Waktu itu saya belum cawapres kan. Karena waktu itu Bapak Menko Polhukam jangan dikira pemerintah ikut ngatur-ngatur partai mana yang bisa masuk, partai mana yang tidak boleh masuk. Lalu saya bicara Padahal itu sebenarnya intensi komisionernya KPU. Iya. Lalu saya bicara langsung ke Hasim. Pak Hasim itu gimana tuh? Kok ada kasus? Iya Pak, katanya. Anak-anak tuh ada yang mau diatur orang luar aja katanya. Saya sudah beritahu jangan mau diatur oleh partai-partai gitu. Artinya dia ngakui itu secara implisit bahwa itu anak buahnya bermasalah. Nah masalah lain itu penghambur-hamburan dana. Iya kan? Yang disebutkan masa seorang komisioner mempunyai 3 mobil dinas. Yang 2 mobil dinas untuk komisioner, yang 1 juga untuk komisioner tapi platnya merah. Yang ini plat khusus. Kan sama mobil dinas itu. Untuk apa? Untuk apa mobil dinas seperti itu? Kan gitu. Kan 1 aja cukup gitu. Kalau rusak pasti ada cadangannya, ada sekjen. Kan gitu kan? Yang ini namanya mobil dinas. Nah itu semua tuh menurut saya harus ya tanggung jawab. Cara bertanggung jawabnya itu jangan bilang oh itu hoax, bahwa kami ikut itu hoax. Loh, dulu Hasim juga bilang hoax. Ketika Hasim dilaporkan, Hasim bilang itu hoax, nah benar itu. Yang ya kan? tentang perempuan emas. Perempuan emas, oh itu hoax. Yang ini juga, ini coba diadili dulu nanti hoax itu. Ternyata terbukti. Sama dengan pernyataan orang-orang KPU yang sekarang ini. Itu semua hoax berita tentang kami kan gitu jawabannya. Ya dulu bilang hoax gitu. Ternyata terbukti. Sekarang Anda bilang hoax gitu. Kenapa tidak bertanggung jawab moral aja? Dan itu tidak akan mengganggu jalannya pilkada. Pak Mahfud, ketika Bapak mengatakan semua komisioner KPU harusnya punya panggilan moral, merasa malu untuk mundur dari jabatannya. Karena memang mereka secara kolektif kolegial tidak menunjukkan integritas sebagai seorang penyelenggara pemilu. Pak Mahfud, Ketua KPK yang jadi tersangka saja bisa dengan bebas main bulu tangkis, Pak. Nah itu soal moral juga kalau itu betul. Jadi ketika kita bicara soal ada panggilan moral, saya tahu bahwa ketika Ketua KPK untuk pertama kalinya terjadi sejarah lembaga anti rusuh ini justru menjadi orang yang menyuap dan kemudian memeras. Sampai sekarang kasusnya tidak jelas kemana. Masih bebas dengan main bulu tangkis dan kemudian seolah merasa bahwa tidak apa-apa. Publik melihat bahwa ya udah memang tidak ada sesuatu yang harus disikapi secara serius tentang panggilan moral, tentang seorang Ketua KPK yang jadi tersangka masih dengan bebas main bulu tangkis. 2 hal saya katakan itu. 1, rusaknya hukum dan sengkarut politik di negeri ini. Karena orang itu sekarang tidak punya standar moral. Hanya bisa main-mainkan aturan saja. Jadi standar moral itu kan sebenarnya apa? Iya, bisikan hati nurani bahwa ini salah. Tapi dia, wah saya belum ada putusan pengadilan nih. Boleh dong main bulu tangkis. Boleh dong main kemana. Uang belum diadili kan gitu. Nah itu berarti standar moralnya rendah. Yang kedua, soal kasus Firly itu saya juga heran. Karena ketika Firly itu ditersangkakan 2 kali saya undang Kapolda ke rumah saya. Pak Kapolda, ini mau pemilu loh. Jangan ini kalau memang tidak ada bukti jangan mengada-ada nih kabarnya Anda mempolitisir nih kasus Firly. Enggak Pak Menko, bener ada. Kami bertanggung jawaban pasti. Gitu, membawa diskrimumnya atau apa dia ke kantor saya. Jadi waktu itu saya yakin betul ini, oh Firly betul itu Kapolda yakin. Sampai 2 kali saya. Pertama saya undang ke rumah saya, yang kedua saya telepon. Itu gimana? Katanya mau ada penggeledahan ke kantor KPK. Jangan dong, saya bilang kok kantor KPK digeledah gitu. Malu itu. Saya bilang begitu waktu itu. Siap Pak Menko, kami jaga nama baik. Nah tahunya yang mau digeledah rumahnya kemudian pindah jadi KPK. Betul. Nah waktu itu saya meyakini betul Karyoto ini memberi keterangan kepada saya. Yakin 100% ada. Memberikan jaminan pada seorang Menko Polhukam waktu itu ya Pak? Meyakinkan. Tidak mengatakan yakin Pak Menko ini aja diskrimnya. Jelaskan, tolong jelaskan. Kapolda Metro Kapolda itu Pak Karyoto. Ya, melaporkan kepada seorang Menko Polhukam pada waktu itu. Iya, saya panggil karena tugas saya kan agar pemilu tidak gaduh.
Kenapa sekarang kok ketua KPK mau ditangkap? Kan gitu waktu itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Dan kemudian ya menjadi karena kemudian terkasus dengan kasus Yassin Limpo kan ini. Nah, itu Dalam persidangan Pak Mahfud, hakim menanyakan awalnya 500 juta sama ada yang 800 juta. Lalu SCL mengatakan ya kurang lebih seperti itu yang mulia. Jadi saya pikir persahabatan saja dengan Pak Firly. Saya sama-sama di kabinet dan biasa duduk berdekatan dengan beliau. Sudah ada pengakuan memberikan uang tapi karena bersahabat sesama anggota kabinet. Apakah menurut Bapak ini juga membuat Kapolda enggak Metro masuk akal. Pasti orang enggak percaya persahabatan kok sampai sejauh itu gitu. Kenapa tidak Pak Firly aja yang ngasih ke dia? Kok dia yang ngasih Pak Firly? Kan gitu kalau persahabatan saling ngasih kan? Saya mewawancarai mantan ketua KPK Agus Raharjo waktu itu Pak Mahfud. Ya. Terus Pak Agus bilang, saya juga mengatakan belum pernah sepanjang sejarah KPK terpuruk seperti sekarang. Ketua KPK-nya menjadi tersangka. Tapi kemudian juga kasusnya tersendat. Apa yang dikatakan oleh Pak Agus Raharjo waktu itu? Karena adanya saling sandera. Di antara yang dua-duanya sebenarnya pernah menjabat sebagai deputi di KPK. Apakah Pak Mahfud juga mencium hal yang sama? Atau merasakan hal yang sama? Mungkin saja saling sandera bisa gitu. Antara siapa maksudnya antara Pak Karyoto dan Pak Firly kan? Ya saya mendengar kasus-kasus itu karena itu lalu ada isu dikaitkan ya seperti dikatakan Firly kepada saya ada nama ini jangan lupa. Saya juga ketemu sama Firly. Ada nama ini jangan lupa katanya. Saya ini dipojokkan karena saya mau nangkap orang ini gitu. Ada seorang lah di Jawa Tengah gitu. Macam-macam lah itu biar berproses gitu. Itu bisa saja terjadi tapi itu bagi saya tidak penting. Yang penting semuanya itu diungkap dengan benar agar hukum ini bisa ditegakkan dengan baik gitu. Jadi begitu yang kasus. Karena saya tahu waktu Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, saya tahu masing-masing menghadap Bapak sendiri. Iya. Kapolda Metro menghadap Bapak, Ketua KPK menghadap Bapak. Iya. Jadi saya membayangkan pasti Bapak mendapat semua jadi dua orang yang berbeda. Iya. Dan kemudian Bapak melihat loh ternyata hasilnya hanya seperti ini saja. Bapak nggak gergetan ngeliat ini? Oh ya gregetan dong. Saya mendengar di podcastnya Pak Mahfud, sudahlah terserahlah dulu juga ngomong begini, ya nanti juga ngomong gitu. Sebegitu putus asa juga atau sebegitu terserahlah Pak. Seorang Pak Mahfud juga gitu Pak? Putus asa sih enggak, tetapi ya semacam sindiran keras lah. Dulu juga ngomong begitu, ternyata lain. Sekarang ini lain lagi. Iya kan, sama. Tapi ya kamu juga, saya juga, Rosi, jangan putus asa. Di mana kita berada, kita tetap harus berjuang dari sisi yang kita bisa lakukan. Iya kan? Selama ini kita lakukan itu ya sudah, mari. Lewat mana? Saya lewat civil society, lewat kampus, dekati generasi-generasi muda untuk masa depan mereka. Yang wartawan silahkan, jurnalis, yang pemerintah bekerja dengan baik di pemerintahnya, kita semuanya harus berkontribusi untuk kebaikan bangsa ini. Bapak tadi menyebut soal kampus karena baru saja hari ini Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum se-Indonesia mengeluarkan seruan supaya soal proses meraih jabatan guru besar atau profesor. Jadi kita akan bicara soal runtuhnya moral yang tidak saja di penegakan hukum tetapi juga di dunia akademik. Saya masih bersama mantan Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, sebelum saya bicara soal seruan dari Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi di Indonesia, saya mau masuk dulu bahwa Balek di DPR sudah memberikan semacam aba-aba atau menyetujui bahwa adanya amandemen pada undang-undang yang kemudian membuat One Team Press itu diganti lagi atau kembali lagi ke Dewan Pertimbangan Agung. Saya tahu Pak Mahfud waktu itu pernah sebelumnya kalau nggak salah di bulan Maret begitu atau April karena wacana ini sudah ada. Dan Pak Mahfud bilang buat apa? Hanya buang-buang anggaran, bagi-bagi. Dan kemudian di legislatif ternyata sudah ada sinyal yang menguat ke arah itu. Membuat kita menghidupkan kembali ke DPA. Pak Mahfud, siapa yang sesungguhnya berkebutuhan
mengadakan kembali DPA yang setingkat dengan lembaga presiden? Saya tidak tahu ya siapa yang berkebutuhan itu, mungkin Siapa yang paling butuh? nanti akan ketahuan itu nanti sesudah itu terbentuk kalau itu jadi. Tapi lepas dari itu supaya DPR atau siapapun jangan gegabah. Mengembalikan ke Dewan Pertimbangan Agung itu tidak bisa dengan undang-undang. Tidak bisa? Tidak bisa, karena bunyi One Team Press itu ada di Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang. Pasal 16 hasil amandemen. Yang disebutkan itu Presiden membentuk sebuah Dewan Pertimbangan yang memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Titik. Kalau Dewan Pertimbangan Agung itu lembaga negara yang setingkat. Kalau sekarang hanya mengubah undang-undang, tetap dasarnya itu di bawah Presiden seperti sekarang. Kalau mau sejajar dengan Presiden harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1045 yang asli. Oke. Iya dong. Berarti kalaupun diubah namanya menjadi DPA, itu hanya pengubahan nama. Hanya pengubahan nama. Tidak bisa seperti DPA waktu zaman Nggak Pak bisa, Harto yang tidak setingkat bisa. dengan lembaga presiden. Ya, Karena DPA itu dibubarkan pada waktu amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena itu kan pemborosan kan dulu di Undang-Undang Dasar yang lama itu kita tidak ikut trias politika tapi pancaas politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, auditif, BPK dan konsultatif, Dewan Pertimbangan Agung. Nah itu dibuang menjadi sekarang 7 tapi DPA-nya dibuang kan sekarang. Nah jadi kalau sekarang menghidupkan DPA, kalau sebagai nama boleh, kalau itu tetap di bawah Presiden. Sama aja kan di Undang-Undang Dasar itu pasal 23D itu kan ada bunyi negara membentuk sebuah bank sentral. Bank sentral itu kemudian nama yang lahir dari itu Bank Indonesia namanya. Ini sama Dewan Pertimbangan Presiden tapi kita beri nama Dewan Pertimbangan Agung. Cuma Dewan Pertimbangan Agung kalau tidak mengubah Undang-Undang Dasar itu berarti One Team Press, tetap tidak ada fungsinya seperti sekarang. Apa sebenarnya, kenapa pertanyaan awal saya ke Pak Mahfud, apa sebenarnya kebutuhan yang paling mendesak dengan menghidupkan kembali DPA? Ya saya tidak tahu, yang paling tahu tuh yang ingin mengubah. Kalau kita rakyat kan enggak, tetapi spekulasinya karena ingin mendudukkan seseorang ke situ agar punya kedudukan, tetap mempunyai kedudukan tinggi. Mantan-mantan presiden misalnya. Mantan-mantan gitu. Jadi kalau kalangan aktivis melihat bahwa ini hanya sekedar mau bagi-bagi kekuasaan. Iya, itu jawabannya saya kira. Itu kenapa kamu tanyanya berputar gitu. Sejak tadi bilang, itu bagi-bagi kekuasaan Pak Mahfud. Iya, saya bilang gitu aja. Prof, karena Bapak tadi mengatakan soal dunia akademik, sudah ada Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negara Badan Hukum tentang pelanggaran moral, etika, integritas akademik dalam proses meraih jabatan guru besar atau profesor. Menyerukan kepada para guru besar, profesor dan seluruh sivitas akademika di semua kampus untuk berperan aktif dalam menjaga moral, etika, dan integritas akademik dalam proses kenaikan jabatan akademik guru besar dan profesor. Sebagai seorang profesor, apakah Prof. Mahfud juga merasa terhina karena begitu banyak guru besar atau profesor dadakan yang tiba-tiba bisa muncul karena jabatan? Saya merasa terhina sih enggak, tapi saya merasa untuk apa sih kerjaan-kerjaan sampah kayak gitu kok dilakukan gitu loh. Apa Kalau yang sampah? sayanya sendiri. Ya begini loh, profesor itu kan jabatan fungsional yang diperoleh melalui kegiatan mengajar sekian, pengabdian sekian, ini sekian. Ingat, jabatan fungsional itu artinya jabatan tertentu. Yang spesial, misalnya dokter itu fungsional, jaksa fungsional. Tidak boleh fungsional itu dirangkap dengan fungsional. Seorang jaksa, seorang hakim kok profesor, tidak boleh. Kalau menurut hukum kepegawaian. Karena profesor itu ya mengajar. Kalau hakim ya hakim, kok hakim jadi profesor gitu. Ya bukan, tidak boleh jadi profesor, kalau mau jadi dosen tamu, jadi apa. Tapi saya tidak tahu ya kok tiba-tiba ada akal-akalan gitu. Siapa yang mulai dulu? Kok ada profesor kehormatan, profesor honoris causa. Jabatan kok pakai honoris causa. Jadi boleh kan? Jadi bagi-bagi jabatan nggak hanya di eksekutif, di legislatif Pak Mahfud. Bagi-bagi jabatan juga ada di kampus. Di kampus. Iya. Terkadang kampus-kampus yang tidak jelas itu. Meskipun ada juga kampus yang jelas ya. Tetapi beginilah, saya tidak tahu keruntuhan moralnya ada di mana sejak awal gitu. Saya kira sampai tahun
2005, 2007 gitu belum ada tuh profesor-profesor begitu. Gitu. Profesor tuh ya tugasnya di kampus gitu. Kok tiba-tiba ada kehormatan apa? Itu jabatan, kok pakai jabatan kehormatan. Beda dengan gelar. Gelar dan jabatan itu beda. Kalau doktor boleh. Karena itu gelar. Ya, Tapi kalau jabatan nggak bisa dong. Ini adalah salah satu contoh, Prof. Mahfud, bagaimana ini tentang situasi faktual di negara kita, bagaimana kemudian semuanya bisa diberikan, Iya. semua bisa dikasih. Semua menjadi murah dan murahan kan akhirnya. Tidak ada lagi kewibawaan akademik di kampus, kewibawaan profesor yang punya lirstool istilahnya. Apalagi itu kayak gitu sudah. Orang kadangkala pidato kemana-mana gitu ya, lalu disusun pidatonya, lalu dianggap disertasi gitu kan. Sudah tahu saya sering diminta kayak gitu, suruh merekomendasi apa enggak, saya bilang itu bukan disertasi, itu kumpulan pidato. Pidato itu pun yang nulis stafnya, ya toh. Ada kumpulan putusan hakim, ini putusan hakim waktu jadi hakim membuat ini gitu. Itu bukan disertasi, itu kan kerja-kerja teknis saja, putusan-putusan hakim begitu. Lalu jadi pidato pengukuhan guru besar gitu. Juga menurut saya perguruan tingginya konyol juga itu. Kenapa sih kayak gitu-gitu kok merendahkan dirinya sendiri gitu sebagai lembaga akademik. Kalau Bapak, karena Bapak saya tahu Bapak juga kembali ke kampus untuk mengajar, apa yang masih tersisa? Di kampus. Yang di kampus, yang masih bisa kita berikan sebagai keteladanan untuk mahasiswa? Ya kalau saya yang tersisa mulai diri saya. Saya kalau ngajar saya bilang ilmu dalam arti kepandaian analisis dari otak itu tidak penting. Karena Anda bisa lebih pintar dari saya. Saya bilang ke mahasiswa. Tapi saya ingin datang ke kampus itu ingin membangun moral dan etika Anda. Di dalam dunia ilmu pengetahuan. Kalau ilmunya Anda bisa lebih cepat dari saya kok sekarang ya kan pakai jet-jet aja. Ini ada istilah ini. Saya ketinggalan, kamu bisa karena aku lebih pintar. Oh ini Pak artinya lebih pintar dari saya. Tapi kalau moral Anda harus belajar. Saya bilang, mari bersama saya ketemu. Gitu. Karena ke depan tuh enggak, yang ilmu-ilmu begitu itu hampir semua orang bisa melakukannya dengan cepat, tapi kalau moral enggak bisa, saya bilang. Enggak bisa digantikan dengan teknologi dan sebagainya. Saya bilang begitu. Nah, itu mulai dari saya. Tapi sebenarnya Mbak, kalau saya melihat di lingkungan kampus itu sekarang terjadi keresahan yang luar biasa. Karena moralitas itu masih tumbuh di hati mereka. Kok kampus saya jadi begini, tapi kenapa saya tidak berdaya? Nah yang harus kita cari yang tidak memberdayakan ini. Ya. Kalau orangnya kan kasihan nih, orang banyak di kampus itu. Yang masih juga memiliki kerasahan. Masih memiliki kayak gitu. Mereka coba orang mau jadi profesor dulu, siang malam kerja apa sampai macam-macam. Baru jadi. Nah ini tiba-tiba orang hanya berbisik, kasih dong saya, gimana caranya proses itu, bayar itu, jadi, gitu kan? Ya. Kita sungguh berharap, saya tahu ada situasi yang tadi Pak Mahfud katakan apakah di soal penegakan hukum, proses di legislatif, eksekutif maupun di dunia akademik, tapi kita percaya bahwa masih ada orang-orang yang tetap menjaga integritas. Dan malam hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Mahfud. Terima kasih untuk menjaga integritas. Oke, sama-sama. Terima kasih Prof. Mahfud. Profesor sesungguhnya, bukan profesor yang diberikan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.